Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke, eh, kali ini gua cukup excited ya karena eh, apa namanya? Ini gua di tanggal nih. Ini di tanggal 30 Agustus 2024 ya, 30 Agustus. Tapi ini nggak tahu bakal gua tayangin kapan karena gua punya banyak video yang sudah gua upload di YouTube. Tapi masih gua apa namanya? Belum gua share atau belum gua public. Jadi masih statusnya itu masih private. Jadi belum gua buka gitu kan. Udah biarin aja, mungkin sebulan upload mungkin cuman 2 atau 1 video is oke. Jadi gua nggak mau terlalu terburu-buru gua upload semua gitu. Oke, kali ini seperti yang gua bilang, gua excited kali ini. Karena apa? Karena ini gua bukan review apa namanya barang-barang gua yang lama gitu. Kadang-kadang gua udah punya barang yang lama tapi baru gua review belakangan gitu kan. Ini gua benar-benar beli baru. Nah, dari judul YouTube-nya lu udah pasti tahu lah ini. Jadi gua beli ini guys. Alhamdulillah akhirnya gua punya apa namanya pisau sembelih dengan spesifikasi baja yang tergolong premium, walaupun ini entry level ya, entry level ya. Nah, gua beli ini golok sembelih tipe bajanya baja Bohler K110 ya, yang saat ini mungkin udah kayak kacang goreng ya. Range harganya tuh kurang lebih di 800-an ya. Kalau yang ukuran segini, ukuran 30 sentian tuh biasa, kalau reguler harganya di sekitar kurang lebih 800, ada yang sejuta gitu ya. Tapi sekarang jarang lah, ekonomi lagi susah tuh, orang jarang jual gitu. Ada juga yang jual sampai 500.000, 600.000, gua nggak tahu ya. Cuman masalahnya pisau itu bila itu agak susah gini. Ketika lu bilang, ada orang misalnya di Tokopedia atau di Shopee ya, atau di e-commerce lainnya, Lazada dan lain-lain, misalnya di ya dimanapun lah, atau di forum jual beli pisau ya, menyebutkan apa namanya, menyebutkan nih jual pisau sembelih bahan N695 Bohler gitu. Itu apalagi kalau dia dikirimnya dari, mohon maaf nih, ada daerah-daerah tertentu nih, daerah-daerah tertentu di Jawa Barat ya, yang memang di situ pusatnya maker, tapi juga banyaknya maker juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ngakunya N95 lah, K110 atau baja per gitu, taunya ternyata plat strip gitu kan. Kan kita nggak tahu ya kayak gitu kan, apalagi kita awam ya, nggak ngerti gitu kan, tiba-tiba beli aja, nggak kenal orangnya siapa, nggak itu, ngelihat postingan gitu, ngelihat di e-commerce atau di mana kayak gitu. Bahkan di forum jual beli pun terkadang seller atau maker terpercaya pun kadang juga kita bisa jadi zonk gitu loh. Ya mungkin setahun belakangan lah, 2023an itu beberapa kali gue pantau ada maker yang sebenarnya beneran ya, tapi ternyata belakangan tidak amanah gitu. Nggak tahu apakah dia
kesulitan keuangan atau gimana, atau duitnya kepake dulu untuk modal usaha atau ngegedein workshopnya gitu kan, tiba-tiba nggak terkirim barangnya. Dan itu gue nggak tahu, kadang-kadang di apa namanya, di forum itu kadang ditawain apa, karena gue kasihan juga. Nah ini gue udah lama pengen banget bilah premium gitu, kalau gue ngeliat di kayak di Arena Pisau, terus kemudian di apa namanya, penjual-penjual pisau yang di YouTube tuh, ya kayak Kangsul apa Pinang Workshop itu kan, ngelihat harga pisaunya kan agak bikin kita gemeter ya guys ya. Agak bikin kita gemeter, agak bikin kita nelen ludah gitu loh bagi orang awam ya yang nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau yang tahu inilah, bila segini aja modal apa kayak 30 cm gini tuh modalnya juga udah ratusan ribu gitu loh. Modal bahannya gitu loh. Modal lempengan bahannya atau biletnya itu juga udah mahal gitu kan. Bisa 300.000, bisa paling nggak 250.000 ya, tergantung sih ya. Nah ini gue kemarin beli ini, kita lihat ini sekitar 30 cm ya, 30 cm. Gue sih nggak terlalu ngebahas teknikal ya. Ini di sini gue sambil berbagi pengalaman aja, karena gue berbagi pengalaman aja. Ini mungkin gue pakai kira-kira aja ya, untuk ukurannya gue pakai kira-kira aja. Ini adalah pisau yang pernah gue beli, yang ini gue udah bawa ini ke maker atau ke tukang asal profesional, tapi ini belum gue asain. Gue cuma nanya doang ke abangnya itu, ke bapaknya itu, Pak ini asli apa enggak ya gitu, ini ori apa enggak. Beliau bilang ini ori, karena terus ditunjukin punya dia yang model straight ya, model pisau F-header ini yang straight, sama satu lagi model klasik, yang model kayak pisau dapur gitu loh, yang model klasik ya, pisau sembeli yang model klasik itu juga capnya persis kayak gini. Jadi kalau yang asli itu memang nggak engrave, tidak digrafir atau tidak diukir, tapi cuman cap gini aja guys. Nih, cuman cap doang, tapi capnya itu rapi, tulisannya itu rapi banget ya, kayak gini lah. Jadi nggak blober apa ya, bahasanya apa ya, nggak blober lah. Nah itu jadi ini dia bilang ini harus diminyakin gitu loh, karena cepat berkarat, dia bilang gitu. Karena kalau cap garpu atau F-header ini dia mudah berkarat. Dan gue nanya sama beliau, kan ini stainless bang gitu loh, masa ini bisa berkarat sih gitu. Dia bilang bisa, karena khusus untuk pabrikan yang F-header ini, Solingen Jerman ini, yang dari Solingen ini, yang made in Jerman ini, rata-rata walaupun dia udah kategori stainless pun karbonnya masih tinggi, kandungan karbonnya masih tinggi, lebih stainless Victorinox ya, bilang kalau Victorinox itu lebih tahan karat daripada ini. Makanya gue disuruh kemarin, beliau ngecekin, ternyata ada di sini. Nah ini ada ketemu karatnya dikit, ada 2 spot nih, ini ada kelihatan gak ya? Nah ini ada spot karat dikit, beliau yang ngasih tahu karena teliti ya. Ini karat nih diminyakin nggak? Kok kayak nggak diminyakin? Enggak bang. Oh ada stok karat, ada karatnya ini. Oh ini nih, ada 2 titik karat ya di sini sama di mata ya. Nah seperti itu, beliau yang ngasih tahu, terus langsung ini nanti lebih baik gue dinasehatin supaya ini lebih baik di minyakin ya, pakai oli Singer atau apa gitu ya, terserah, pakai oli, pokoknya minyak gitu loh. Jangan di wax kata dia
Ya gue bingung. Ya, tapi nanti itu kita bahas kenapa kok pilih minyak nggak pakai wax, itu nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah sekarang kita bahas ini pisau yang baru gua beli ya. Ini adalah pisau tradisional ya. Uh, Gagangnya burl ya. Gua nggak tahu nih, coba lihat. Lu lihat. Menurut lu ini apa? Burl atau jati atau apa? Gua nggak ngerti juga. Gua nggak paham juga. Ini katanya jati, katanya nggak tahu deh. Bener nggak bos? Coba gue juga nggak, kurang kurang paham ya ini ya. Ini gue kurang paham. Nah ini gue buka, seret banget. Agak seret. Tapi nggak apa-apa katanya. Memang seretnya di bagian sini karena ini lebar ya. Lihat ini model straight ya, straight ya ini ya. Karena gue belum punya sih model straight. Yang kemarin itu yang HSS itu model Changdu, itu gue gagal motong ya. Pakai itu zong, bukan gagal sih. Gue terjadi kesalahan, gue motong kambing ya. Waktu Idul Adha kemarin. Nanti akan gue bikin konten tersendiri pengalaman pertama gue menyembelih Idul Adha. Nah ini kita lihat, ini mungkin sekitar 3 mili kali ya. Kemungkinan lebar tertebalnya mungkin 3 mili ya. Modelnya flatnya flat dari ujung sini flat aja ya, flat aja. Tapi nggak terlalu tipis nih. Ini nggak terlalu tipis. Kalau kita lihat nggak terlalu tipis ya, tidak terlalu tipis. Kemudian tebel di sini tuh untuk nyangkutin ini supaya nahan di dalam sini, supaya keset supaya rapat di sini, supaya nggak gampang dilepas. Which is itu bagus sih menurut gua ya. Nah kayak gini. Nah ini adalah Bochler K110. Ini dari Jerman kalau nggak salah ya. Bahannya dari Jerman. Nah ini tidak di heat treatmentnya nggak nggak manual ya. Kebanyakan juga kalau yang mau mengutamakan kualitas, maker yang mengutamakan kualitas tuh heat treatmentnya di pabrik guys. Pabrik heat treatment, lu cari aja di Google ya, heat treatment baja gitu, lu cari aja di Google. Ada beberapa perusahaan, ada yang di Serpong, ada yang di Jakarta Timur ya, gua nggak hafal. Nah ini dia, nanti akan dapat sertifikat kayak gini guys, sertifikat penyepuhan begini ya kan. Ini dapat tanggal terimanya bilahnya tanggal 8, selesainya tanggal 17 ya, bulan kemarin, Juli kemarin. Nah ini nomor nomor sepuhannya. Ini gua sensor semua, gua nggak mau ribut karena ada sedikit bahasan yang agak sensitif. Jadi apakah sertifikat ini perlu? Ya perlu nggak perlu gitu. Ini adalah contoh ininya. Gua sih nggak bisa baca ini ya, hasil tesnya ya, informasi perlakuan dan hasil proses heat treatmentnya seperti apa. Jadi ini di oven di pabrik, bukan di oven sendiri sama makernya atau pandai besinya, enggak. Ini dibawa ke sono. Dan maker ini masih baru di area Tangerang ya, pandai besi daerah Tangerang. Beliau masih muda, masih baru, masih coba-coba. Ini termasuk salah satu hasil percobaannya dia nih. Makanya
seperti itu. Nah, hasil kekerasannya memang kalau K110 ini kan biasanya kekerasannya bisa di antara 59 sampai 62 HRC ya. Minimal biasanya 59 sampai 62, tapi bisa juga gagal, bisa juga dari pabrik itu juga bisa gagal. Nggak tahu lah, yang namanya pabrik belum tentu dia bisa berhasil juga gitu loh untuk heat treatment dengan baik gitu loh. Walaupun dengan oven yang udah canggih sih sebenarnya, udah level industri gitu loh, belum tentu juga gitu loh. Ini kekerasan diminta 60, hasil kekerasannya 60 ya sesuai gitu loh. Biasanya memang keinginan orang sembelihan tuh biasanya paling enggak tuh 60-an gitu. Kalau udah 60, 61, 62 itu tuh katanya sih keras banget ya, keras ulet, kemudian mantap gitu loh, untuk menyembelih itu bisa langsung jeblos gitu loh. Apalagi kalau bilahnya tuh flat ya, flat banget. Nah kayak gini, ini sih gua bukan orang yang saat ini nggak mengutamakan gue beli bilah sultan gitu, enggak, bilah yang bagus artisan gitu, enggak. Tapi at least gue punya bilah bahan premium terus bersertifikat gitu loh, sertifikat gitu. Nah seperti ini sertifikatnya, ini gue laminating supaya nggak rusak, nggak hilang ya, nanti gue simpen aja gitu. Yang jelas ini kan udah ada sertifikatnya dari pabrik, jadi lebih meyakinkan lah. Cuman beliaunya bilang sama gue kemarin, sebenarnya ini penting nggak penting sih bang gitu loh, karena kan kita kalau di sono ngeluarin sertifikat itu kadang kalau nggak nyampe, misalnya ternyata kekerasannya yang keluar 54 gitu atau 55 gitu. Kadang kalau udah kenal gitu ya, udah kenal sama makernya yang udah berkali-kali ke sono dan udah ini bisa diatur, katanya itu baru katanya bisa diminta 60 HRC gitu, ditulis akhirnya diedit 60 HRC padahal nggak nyampe gitu loh, katanya sih gitu. Tapi jujur gue belum pernah tahu ya, ini baru katanya beliau yang bikin ini gitu. Bilang ini sih sebenarnya bukan terlalu patokan banget gitu loh. Kalau orangnya yang nggak jujur kadang ternyata sebenarnya aslinya nggak nyampe 60 HRC gitu loh. Ternyata cuman 54 setelah dari pabrik itu di heat treatment, dipanasin, kemudian dites kekerasannya, ternyata nggak nyampe, hanya sampai 54 atau 55. Terus bang tolong pak ini dibikin 60 karena ini kan kita mau jual gitu, terus biar ada sertifikatnya gitu, nanti buat kita kasih ke customer kita gitu. Katanya sih bisa, tapi nggak tahu juga ya. Nah kemudian itu yang satu ya, soal sertifikat ini. Tapi menurut gue ini penting karena gue belum pernah punya bilah premium bilah premium yang punya ada sertifikat gini. Ini juga baru buat gue juga baru tahu ternyata ada beginiannya gitu kan. Dan ini juga memperbaiki kualitas lah. Sekarang banyak sih maker atau pandai besi yang bawa bilah-bilahnya, apalagi kalau bilahnya udah bilet-biletnya udah jadi ya, kayak semacam udah yang K110, terus misalnya N695, Bohler, Vanax, Vanadis 8, Vanadis 4E, apalagi ya macam-macam lah yang tipe-tipe baja itu biasanya langsung dibawa ke pabrik aja biar hasilnya pasti, hasilnya bagus, karena pakai alat yang lebih canggih gitu, lebih presisi pastinya, dan suhunya konsisten gitu kan. Nah seperti itu. Nah kemudian ini sih kayaknya sih nggak diasah
pakai ini ya, nggak diasah pakai batu batu asa ya, tapi diasah pakai belt grinding juga enggak, tapi dia pakai amplas, bukan amplas, gerinda ya, pakai gerinda karena beliaunya masih maker baru, terus alatnya juga nggak lengkap, tapi lumayan loh hasil kerjaannya yang menurut gua cukup rapi ya. Ya nggak tahu nih standar lu pada gimana, apakah ini menurut lu cukup rapi dengan alat-alat kadarnya atau gimana. Ini gue beli murah ya, karena beliaunya butuh duit, jadi dia posting di Facebook, terus dia bilang lagi butuh duit, ini di diskonnya lumayan, dari harga pasaran tuh turun lumayan drastis, turun sekitar 30% ya dari harga normal. Nah gue hubungin beliau, saya bilang gue ngutang, Pak boleh ngutang, Bang boleh ngutang nggak gitu, saya ada duit segini dulu nih, separuh lebih lah, kalau boleh saya ambil. Tapi gue udah kenal sama dia, gue udah pernah kenal tapi belum pernah ketemu, cuman udah pernah kenal beberapa kali, gue sering nanya-nanya sama dia, dan dia welcome gitu. Gue transfer, ini saya bisa bayar nggak di sekitar 70 atau 60%, nanti gajian gue lunasin Bang. Ternyata beliaunya mau, ya udah nggak apa-apa. Harus perlu jaminan nggak Bang? Jaminan apa nih yang bisa saya kasih jaminkan ke abang? Dia bilang gitu. Oh nggak usah deh gitu. Ya syukur alhamdulillah kok beliau percaya udah. Ini gua halus banget guys. Nah ini namanya honing rod ya, bahan tungsten karbit. Nanti kapan-kapan gue bikin konten khusus buat ini. Nanti gue nggak mau bahas dulu biar jadi konten nanti. Nah ini langkah guys, ini sekarang harganya gila. Yang lebih kecil dari ini ya, diameternya lebih kecil dari ini tuh pasarannya udah 800.000. Terus untuk yang panjang udah di atas 1 juta ya, sekitar 1 juta berapa ya, 1.200.000-an guys. Lu kalau coba aja, bahkan ada yang jual 3,5 guys, 3,5 juta. Siapa yang jual ya lu cari-cari sendirilah, gue nggak mau sebutin ya, maksudnya karena beliau maker kenamaan yang sangat terkenal di dunia perbilahan ya, itu jualnya sampai mahal banget, gila mahal banget. Nah ini gue beli di orang lain, yang tukang asah profesional itu, yang yang gue bilang kemarin, yang gue beli di gue asain pisau-pisau gue di dia itu kemarin. Nah ini gue stropping pakai celana jeans gue guys. Gue nggak punya stropping, jadi gue pakai celana jeans aja ya. Kita coba ya guys. Mantap guys, halus guys. Tapi nggak sehalus yang HSS itu guys. Yang kemarin udah gua asah di tukang asah profesional di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Ternyata belum terlalu tajam guys. Ini mesti diasah lagi pakai batu asah ya. Mungkin bisa sampai, kalau mau enak ya, paling nggak di grade 8.000 ya, 6.000, 8.000 tuh. Tukang asah profesional itu mantap. Kalau yang paling halus tuh bisa di 16.000, tapi kalau 16.000 katanya licin banget nanti, terlalu licin. Tapi kalau untuk
sembelih maksimal di 12.000. Katanya tuh halus banget. Ibaratnya ini tempel di leher langsung jeblos. Kalau sapi itu langsung jeblos. Nah, tapi kalau ini ini kayaknya cuman di gerenda aja, bukan di gerenda nih. Ya, gerenda, pakai gerenda poles ya. Pakai gerenda poles. Jadi ya hasilnya begini, kurang, nggak terlalu tajam. Ini pasti nanti bakal gua asain lagi, tapi udah lumayan sih guys. Coba ya, gua stropping lagi nih. Coba kita pakai ini, bisa apa enggak ya? Bisa guys, bisa. Kalau tisu gua males ya, nggak terlalu. Ini bisa pakai seset plastik bisa. Bisa ya, bisa. Kemudian coba ini, sorry ini bekas makanan ya guys, bekas makanan. Kita coba. Bisa ya guys, masuk ya. Ini mungkin bisa sih buat sembelih, mungkin ya, tapi gue rasa kurang sih. Yang HSS gue yang kemarin gue benerin, yang hitungannya gagal motong lah, itu buat sembelih itu gagal. Itu kemarin gue udah asain di tukang asah profesional. Nggak tahu tarifnya berapa ya, antara 50 sampai 60 ribu kayaknya per bilah tuh, sekitar segitu ya. Gue kurang paham karena kemarin gue ngasain banyak, habis 200 ribuan. 200 ribu kayaknya. Jadi mungkin sekitar gue ngasain 4 bilah, kemungkinan 50 ribuan mungkin ya. Gue nggak enak nanya juga karena beliau ya maker profesional gitu. Jadi gue kalau nawar atau kebanyakan nanya tuh kayak nggak enak gitu loh. Nah ini udah kita coba ya. Nah ini nah kalau yang ini yang punya gue, ini juga sama sekali belum gua asah ya, belum gua asahin di tukang asah profesional yang tadi gue bilang. Dan ini bevelnya tipis banget, harusnya kurang lebar ya. Ini kecil banget bevelnya. Bevelnya harusnya kurang lebar, tapi ini gua kosrek aja nih pakai ini gue beli harganya lumayan guys. Ini diskon parah nih guys. Beliaunya ini, tukang asah ini ya kelasnya udah kelas kayak siapa namanya, GSQ lah. Kelasnya udah kelas GSQ, Chris Doren gitu ya. Cuman orangnya bener-bener low profile. Di Facebook, di media sosial juga nggak pernah posting. Padahal tuh hasil karyanya tuh bagus guys. Maksudnya ya sekelas lah sama Chris Doren ya, Haji Sidik ya, Muhammad Sidik ya, lupa namanya siapa sih, Muhammad Sidik ya. Dan beliau udah sekitar umur 50-an kayaknya ya, kurang lebih ya. Kita coba ya. Oh enak guys. Di stropping ya, mesti di stropping. Kita coba. Udah lumayan halus guys ya, tapi tetap lah ini kalau mau ini bevelnya harus dilebarin lagi dan pakai batu asah yang harganya 500, 600, 700 ribu, 1,5 juta, yang 2 jutaan tuh, merek-merek bangsa Sapton, Naniwa dan lain-lain. Itu kenapa bisa harganya mahal banget tuh, karena memang kandungannya beda-beda. Ada yang kandungan diamond ya,
apa namanya, campuran batunya tuh campur serbuk diamond, ada yang campuran aluminium silika apa gitulah pokoknya, macem-macem lah ya. Ini udah lumayan halus guys. Gue ini agak galau, apakah ini gue ini sendiri, gue mendingan diasah sendiri atau gue kasih ke tukang asah profesional ya. Gue pengen nyoba sih sebenarnya sih ngasah sendiri. Kalau ini gue nggak berani ngasah sendiri karena ini udah sebenarnya udah flat ya, udah bevelnya udah ini, tapi kurang lah ini. Mesti diasah pakai ini, kurang. Kalau ini harus pakai ini asahan batu alam guys, asahan batu. Oke. Gue seneng banget ini karena akhirnya gue dapet akhirnya punya. Jadi yang murah punya bahan limbah punya waktu itu yang HSS ya, tapi HSS nya bukan Julia ya, ada yang HSS Julia tuh yang terkenal DM05 ya, itu yang nggak disepuh, nggak dipanasin lagi, nggak diapa-apain lagi, dia langsung di stock removal dibentuk dari bilah mata potong besi ya, alat pemotong besi circular saw yang bulat itu dibentuk-bentuk bilah-bilah kayak pisau gitu, terus habis itu langsung di grenda, dipotong bentuk bilahnya, terus habis itu langsung di grenda, dibikinin bevelnya, dibikinin mata pisaunya dibikin, habis itu diasah. Udah gitu doang. Jadi seperti itu. Nah, ini gua malah belum punya yang itu tuh, yang kayak Julia gitu belum punya. Apa gua pengen sampai saat ini gua belum pengen itu, belum kepikiran beli itu, belum pengen itu karena gua udah punya 3 nih. Nanti gue takut obsesif, takut jadi kebanyakan ya. Seperti itu. Ini bakalan, yang jelas ini gue senang banget, gue akhirnya dapet yang bohler K110 certified ya, certified, ada sertifikatnya gini guys ya, yang di heat treatment di pabrik ya. Nah, ini jadi menambah kebanggaan gue gitu loh. Dan gue bilang K110 ini bukan yang premium banget ya. Di atasnya lagi ada N695 yang sekarang lagi naik daun ya. N695 tuh lagi naik daun. Harganya di atas K110, tapi dia kelebihannya kayaknya kandungan kromiumnya lebih tinggi. Kromnya lebih tinggi, jadi dia lebih tahan karat daripada ini, tapi untuk kekerasan hampir sama lah. Hasil akhir kekerasannya tuh sekitar 59 sampai 62, sekitar 62. Kalau ini jangan tanya ya guys ya, ini kekerasannya bisa di atas 74 HRC nih. Nah ini tuh di atas 60, di atas 70 HRC nih. Makanya bila apapun Julia, termasuk Julia pun kena sama ini. Kalau Julia tuh bisa 64 HRC, keras banget. Bisa sekeras Vanadis 8. Itu yang banyak orang bilang. Vanadis tuh. Kalau K110 ini biarpun ulet, lama di grenda, cukup lama ya. Kalau maker profesional tuh ya mungkin satu bilah ini ngegrenda pakai belt grinder ya, atau biji ya, pakai BG ya, pakai biji itu bisa sejam nggak nyampe lah satu ini. Tapi kalau yang pakai grenda manual, pakai grenda tangan, itu bisa 2-3 jam. Sebiji begini bisa 2 jam 3 jam nggak kelar, tangan juga bisa pegel ya.
K110 ini ya, bilah K110 ini dia bikinnya pegel katanya. Ini berat bang, ini hampir 3 jam dibikinnya, karena memang keras ya. K110 tuh udah 60 HRC jadi keras gitu loh. Dan K110 ini kayak sekarang jadi standar minimum bilah untuk sembelih untuk baja modern, yang terkenalnya begitu sih. Entry levelnya lah, ini bilah premium tapi yang entry level, yang versi murahnya. Soalnya ada yang Vanax, ada yang Vanadis, ada yang L-Max ya, macem-macem. Ada yang CPM 30S ya, CPM 30V ya, CPM 30V ya. Terus yang terbaru nih di luaran, Magna Cut ya. Magna Cut ini dari Amerika Serikat. Itu sekarang lagi naik daun di Amerika. Dari CPM 30V mulai beralih, pabrikan pisau Amerika tuh mulai ada yang pakai Magna Cut gitu. Tipe Magna Cut. Nah, Magna Cut ada yang udah di Indonesia udah mulai tuh, kayak Pinang Workshop, kayak Haidar Bladesmith tuh, Cap Gagak tuh sekarang udah mulai dia pakai bahan Magna Cut, udah mulai masukin bahan Magna Cut. Kayaknya hype-nya ikut hype-nya mungkin. Pengen jadi pionir yang pertama di Indonesia. Tapi bagi gua ini udah bersyukur, ini udah dapet yang premium dan layak lah buat sembeli. Jangan yang kayak kemarin ya, kemarin HSS-nya juga kita nggak tahu HSS merek apa, terus HSS-nya apakah di HT apa enggak, kita juga nggak ngerti gitu loh. Nah gitu aja menurut gua. Oke. Bagi yang pengen punya gini atau pengen bikinin yang K110 tapi harga masih standar, harganya nggak mukul, gue bisa rekomendasiin yang tukang asah profesional yang langganan gue itu. Cuman gue nggak enak kalau share nomornya di sini. Boleh lu tulis nomor lu di bawah, nanti gua WA, nanti gua kasih nomornya langsung ke yang abangnya yang itu, yang profesional itu. Garapannya nggak beda jauh sama yang udah terkenal ya. Cuman memang keterampilannya nggak serapi yang ini, yang kayak misalnya, jangan dibandingin ya sama yang misalnya kayak Kang Iin itu ya, yang terkenal ya Kang Iin. Terus kemudian Mbah Jidin itu yang udah terkenal tuh, yang kelasnya untuk materialnya belum pakai yang mikarta, kydex gitu, kayaknya belum. Beliaunya masih bikin pakai kulit. Tapi kualitas pisaunya gue bisa jamin bagus-bagus. Punya dia bagus-bagus, dan beliau untuk asahannya wah udah gila dah. Karena beliau juga banyak sharing, banyak belajar dari GSQ ya, Chris Doran ya. Karena masih deket juga di sini di Ponjeruk, jadi beliau kenal baik. Kadang-kadang juga share kerjaan. Kalau Chris Doran udah GCD udah full gitu, kadang disubkan juga ke beliau. Beliau bilang sering bantu juga beliau untuk bikinin itu loh. Dan asahannya gila, memang beliau memang asahan profesional. Makanya kalau lagi tuh latha gitu, jobnya udah full, penuh banget asahan. Itu sih. Kalau yang ini gue di maker yang baru, masih termasuk baru, ini beliau ini asuhan dari yang maker di sini, yang asah profesional itu masih baru. Tapi yang ini, yang gue beli ini, yang ini. Kalau ini yang gue beli ini, beliau gue beli di tukang asah profesional itu ini. Dan gue dapat harga istimewa karena gue udah pernah ngasain 4 pisau di sana, dan juga
gitulah. Seperti itu. Oke. Kemudian apalagi, sementara gitu aja. Jadi kalau ada yang pengen ya beli, kayak beliau banyak yang boiler. Sekarang banyak di boiler ya. Karena bahannya kalau yang boiler itu saat ini melimpah guys, dibandingin yang lain ya. Kayak Vanalis 8 tuh susah. Apalagi kayak yang bila-bila limbah kayak Julia itu lagi susah banget dan harganya gila-gilaan ya. Satu piringan itu dulunya cuma 150.000 gitu ya, sekarang tuh bisa berlipat-lipat harganya. Ada yang jual 400, 500, 600.000 satu piringan itu, piece, satu lembar piringan itu bisa harga segitu gitu loh. Jadi saran gua, kita jangan ke bawa hype-nya ya. Kita apa yang kita butuhkan cukup ya udah gitu loh. Apalagi kalau menurut gua kayak yang boiler 110 ini kan, K110 ini sudah cukup lah ya. Ini termasuk jajaran stainless steel, tapi memang masih di bawah yang lain untuk ketahanan karat, kayaknya masih kurang tahan karat. Tetap harus diminyakin nanti ya. Nah itu aja dari gua. Pokoknya gini, bagi yang pengen hubungin maker yang langganan gua ini, bisa kasih aja nomor telepon lu nanti di komen atau gimana ya. Kalau YouTube ada ininya nggak sih? Ada japrinya nggak sih? Ada kayaknya nggak ada ya DM ya. Udah nggak apa-apa. Nanti lu tulis aja di situ. Nanti gua WA. Habis itu postingan nomor telepon lu hapus nggak apa-apa deh. Kalau emang pengen banget gitu ya. Pengen banget, nanti gua kasih nomornya. Langsung gua japri, gua kasih nomornya. Tapi nggak lewat ini. Nggak gua share di sini nomornya. Gua tetap gimana gitu loh. Karena gua nggak enak sih. Karena gua juga nggak di endorse kan gitu loh. Nggak di endorse, nggak dibayar ya. Jadi gua ngerasa ini cuman just info aja. Kalau mau memang nggak apa-apa, tetap gua akan layanin. Tulis nomor HP lu di komen, nanti akan gua WA deh, langsung gua japri, gua WA, gua kasih nomornya yang langsung orangnya. Beliau di sini sangat profesional, udah puluhan tahun ya, katanya dari SMP demen pisau. Jadi wah gila, pokoknya kalau pengetahuannya soal asah mengasah bikin gitu, gila luar biasa. Tapi memang gue bisa bilang kerjaannya nggak serapi kayak misalnya cap gagak atau mohon maaf ya, kayak ya harganya udah gila-gilaan tuh. Harganya bisa 2-3 kali lipat dari harganya yang di sini gitu loh. Tapi kita kan kalau memang yang udah terkenal itu, maker-maker yang udah terkenal udah harganya udah jutaan, udah 5 juta, 6 juta, 7 juta, ada yang 8 juta. Itu kan memang positioning mereka ya, dan mereka juga ngerjainnya juga halus gitu loh. Mereka juga mengerjakan itu dengan extra time gitu kan, nggak cepet-cepetan gitu, ngerjainnya lama, terus rapi, sehingga harganya mahal. Jadi gua nggak bisa ngejudge, oh itu overpriced, nggak juga sih. Tapi yang gua kaget ini harganya jauh banget sih guys. Ini sekarang pasarannya mungkin di 1,2an ya, 1,2, dan ini barang langka nih. Ini barangnya langka banget karena orang udah banyak tahu. Tungsten carbide, lu coba cek deh, cari sekarang di di e-commerce sulit banget nyari ini, karena orang udah pada tahu ini di atas 70 HRC, antara 74 75 HRC, sehingga bilah apapun akan kemakan sama dia. Jadi daripada beli yang jutaan ya, kayak misalnya di Koron atau merek cap garpu, terus apalagi tuh merek-merek Jepang tuh yang terkenal tuh, itu kayak gitu-gitu. Victorinox ya, itu kan mahal banget harganya, bisa di atas juta, ada yang di atas 2 juta.
Nah ini adalah solusi solusi murah nih, harganya jauh. Beliau sih tinggal satu sih kayaknya ini ya. Kalau kalau mau nanti gua kasih nomornya nanti. Oke, segitu aja. Gua nggak endorse nggak apa, karena ya apa namanya, gua juga nggak dibayar, nggak di ini. Tapi gua sih seneng kalau nanti beliau dapat banyak orderan, karena gua ngelihat gila ininya, beliau profesional banget, kerjanya bagus-bagus. Bilah yang dikerjain juga nggak main-main, nggak ada yang gue liat, nggak ada bilah yang ecek-ecek gitu. Semua bilahnya tuh K110, N695, Vanax, Vanadis, semua udah dikerjain sama dia. Gila juga sih. Beberapa temennya juga, karena beliau terlalu low profile, nggak pernah nunjukin dia bikin pisau ya, karena ini sih beliau punya apa namanya, ini sendiri, punya kerjaan lain di luar ini, di luar bilah ya, bikin bilah ini, bikin pisau ini di luar itu dia ada kerjaan lain, jadi nggak terlalu ngoyo gitu loh, terus harus terkenal gitu terus ya, karena bukan penghasilan utama dia gitu. Nah, itu makanya nggak terlalu ngoyo. Tapi kalau orang yang tiba-tiba kenal sama dia terus ngelihat rumahnya, buset, ternyata jualan pisau yang bilah-bilah yang premium. Ya beliau juga ada jual ini juga sih, FDIC, terus kemudian Swibo kayak gitu-gitu. Victorinox juga punya. Beliau nggak nyetok banyak, nyetok dikit. Dia nyetok dikit terus diasah sampai standar sembelih SNI ya, standar sembelih greges biasanya dibilang. Tapi kalau mau dialusin lagi sampai jeblos bisa, tapi standar dia greges dulu. Kalau buat yang nggak minta ya kasih yang greges aja. Nah habis itu ada yang kayak Zongyuan juga dia stok. Ini terserah sih mau pilih yang mana, tapi yang jelas gue bilang bukan abal-abal. Dan teman-temannya yang tiba-tiba tadinya nggak tahu dia punya begituan, begitu datang ke rumahnya, lu gila, lu ini ya, lu bikin ini? Iya, ini ngelihat workshopnya ternyata dia lantai atas dia bikin ada BG, ada apa namanya, ada ovennya juga, ada tungkunya juga. Ternyata beliau profesional gitu, dan alat asahnya luar biasa. Batu asahnya tuh dari yang harga 300-400 sampai yang di atas 1 juta ada semua. Tapi kalau orang lain yang minjem dikasihnya yang lokal. Dia bilang, wah ini kalau yang ini gua umpetin gitu. Kalau ini jangan dikasih gua pinjem, nggak gua kasih pinjem sama orang. Kalau dikasih pinjem habis. Kadang rusak, gompal dan lain-lain. Padahal ini sekecil ini, harganya sekotak kecil gini, kayak kubus gitu ya. Harganya tuh mahal banget. Ada yang 1,5 juta gitu lihat. Oke, segitu aja dari gua. Besok akan gua bahas yang ini, sama mungkin gua bahas juga sama yang satu lagi, yang honing yang murah. Gue juga beli honing murah, harganya di bawah 100.000, terbuat dari spindle ya, kayak batang mesin pintal ya, pintal benang gitu. Nanti gue akan bahas dan gue review selama gue pakai itu, selama ini gue pakai kayak gimana. Ya gitu aja. Oke. Yang jelas gue seneng hari ini udah beli ini, akhirnya kesampaian juga gitu. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.